Kami dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi ilmu komunikasi, dan saya Mutiara Nurisma. Saya Siti Zafira Seraya. Saya Muhammad Revan Adi Pramana. Ini kami akan memberikan informasi tentang sinergi Jaki dan Mobile JKN untuk mewujudkan Jakarta Sehat. Jaki, singkatan dari Jakarta Kini, adalah aplikasi resmi milik Pemprov DKI Jakarta. Di dalam satu aplikasi Jaki, terdapat berbagai fitur layanan masyarakat, mulai dari laporan warga, berita, pajak, harga pangan, transportasi publik, kualitas udara, dan juga peta. Yang ingin kita perdalam yaitu di bidang kesehatan, di mana fitur ini berkolaborasi dengan aplikasi Mobile JKN. Di antaranya, kita bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan, masyarakat bisa konsultasi kesehatan mental secara online, mencari fasilitas kesehatan di Jakarta, mengecek ketersediaan kamar rumah sakit di Jakarta, melihat peringatan DBD berbasis iklim, dan juga mengecek data surveillance, penyakit, dan wabah. Semua fitur ini bisa masyarakat akses dalam satu aplikasi. Dengan begitu, memudahkan kita untuk mengakses informasi mengenai layanan kesehatan. Yang kita ketahui adalah selalu terjadinya penumpukan antrian di puskesmas maupun di rumah sakit. Dengan adanya penumpukan antrian membuat banyak masyarakat menjadi malas untuk datang ke puskesmas dan rumah sakit karena terlalu membuang banyak waktu hanya untuk antri saja. Dengan adanya aplikasi Mobile JKN dan Jaki sangat memudahkan masyarakat untuk efisiensi waktu dan juga mempermudah banyak hal di bidang kesehatan. Antrian yang sebelumnya menumpuk bisa jauh lebih berkurang karena masyarakat bisa memonitor nomor antriannya melalui aplikasi online dan juga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit ataupun puskesmas. Sekarang sih lumayan percaya ya. Tapi butuh proses juga dulunya buat sampai di titik ini. Awalnya saya sih mikir dulu 2 kali. Soalnya ini kan nyangkut data kan, data keluarga. Tapi setelah beberapa bulan pakai buat cek tagihan dan dibayar berobat, ternyata aman-aman aja. Maksudnya? Sebetulnya menurut saya lebih mudah bagi saya ya, lebih mudah datang ke puskesmas. Tapi dengan adanya peraturan baru seperti adanya aplikasi, ya saya alhamdulillah bisa juga untuk pengobatan. Baik, kalau untuk kebutuhan melalui aplikasinya ini cukup membantu menurut saya ya untuk saat ini. Seperti saya bilang tadi, ketika saya ingin berobat ataupun saya penting misalkan ingin dirawat ada anggota keluarga ataupun saya sendiri, saya tidak perlu lagi ke rumah sakit dulu dari pagi misalkan untuk mendapatkan antrian nunggu lama, karena dari aplikasi itu ada yang namanya fitur kita mengambil nomor antrian mau kemana, mau jam berapa, jadi nyampe rumah sakit tinggal datang. Per 2025, aplikasi Jaki telah diunduh hampir 6 juta kali dari total sekitar 11 juta penduduk Jakarta. Di sisi pertama, ini terlihat bahwa tingkat kepercayaan terhadap layanan digital berbeda di tiap generasi. Ini sejalan dengan konsep digital divide pada bab 4, yang menekankan adanya perbedaan rasa percaya dan rasa aman dalam penggunaan teknologi. Pada Gen Z, kepercayaan terhadap layanan digital cenderung lebih tinggi. Mereka sudah terbiasa dengan sistem digital, jadi proses seperti konfirmasi pembayaran ataupun layanan mandiri dianggap normal dan justru lebih praktis dibanding cara manual. Berbeda dengan itu, pada ibu rumah tangga, kepercayaan muncul secara bertahap. Awalnya masih ada keraguan karena menyangkut data keluarga, tapi lama-lama terbantu oleh pengalaman pribadi dan rekomendasi orang sekitar. Bahkan beberapa dokumen masih tetap disimpan sebagai cadangan. Sementara pada kelompok lansia, kepercayaan terhadap sistem digital masih relatif rendah. Mereka cenderung merasa lebih aman jika ada pendampingnya langsung, baik dari keluarga maupun petugas layanan. Nah, berikutnya masuk ke bab 11, yaitu Augmented Marketing dengan konsep Tier Customer Interface. Intinya, layanan tidak hanya satu jalur, tapi berlapis dari sistem otomatis sampai bantuan manusia. Pada Gen Z, pola yang terlihat adalah self-service dulu. Mereka lebih nyaman pakai chatbot atau frequently asking, dan baru menghubungi layanan manusia kalau masalahnya sudah kompleks. Yang kedua, pada bagian ibu rumah tangga, pendekatannya lebih seimbang. Untuk kebutuhan ringan cukup lewat aplikasi, tapi untuk urusan penting masih mengandalkan manusia agar lebih yakin. Nah, yang terakhir pada lansia, interaksi langsung dengan petugas tetap menjadi pilihan utama. Bagi mereka, komunikasi tetap muka, lebih jelas dan bisa diulang sampai benar-benar paham. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ada pola yang cukup jelas. Semakin muda generasinya, semakin tinggi kepercayaan pada digital. Semakin kompleks juga kebutuhannya, semakin dibutuhkan kombinasi antara teknologi dan manusia. Di sini, kita juga melihat bahwa pendekatan layanan tidak bisa diseragamkan. Sistem perlu fleksibel, karena setiap generasi punya cara sendiri dalam berinteraksi dengan layanan digital.
Masuk ke bagian bab 10, yaitu kontekstual marketing atau personalisasi bertingkat. Di sini, fokusnya adalah bagaimana fitur menyesuaikan dengan konteks hidup pengguna, bukan hanya sekedar fungsi aplikasi. Nah, pada bagian Gen Z, personalisasi terasa dari fitur yang serba cepat dan praktis. Mereka lebih tertarik pada fitur yang langsung membantu aktivitas sehari-hari, seperti pengingat jadwal, pencarian fasilitas terdekat, dan antrean online. Lalu, pada ibu rumah tangga, personalisasi lebih terasa pada aspek keluarga. Fitur seperti pengingat imunisasi anak dan riwayat kesehatan keluarga menjadi penting karena digunakan untuk mengelola kebutuhan beberapa anggota sekaligus dalam satu sistem. Dan yang terakhir, pada lansia, personalisasi lebih ke arah kesederhanaan, bukan soal banyaknya fitur, tapi kemudahan membaca dan memahami informasi. Tampilan sederhana dan bantuan dari orang lain menjadi bagian penting dalam penggunaan.